Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 4 Februari 2021 dalam pekan keempat masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 12 ayat 18 sampai 19, ayat 21 sampai 24, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Penulis bacaan pertama hari ini dari surat kepada orang Ibrani, memberikan peneguhan, memberikan kekuatan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus pada saat itu, dan juga memberikan peneguhan bagi siapapun, termasuk saya dan Anda, yang saat ini sedang mengikuti Yesus Kristus dan mengimaninya. Kekuatan dan peneguhan apa yang diberikan oleh penulis surat kepada orang Ibrani dalam bacaan pertama hari ini? Secara keseluruhan, perikop hari ini mengingatkan kita, mengingatkan orang-orang Yahudi pada saat itu, dan mengingatkan kita yang percaya kepada Kristus saat ini, bahwa jalan iman yang sudah kita hayati dan kita hidupi sampai saat ini, yakni iman akan Kristus, adalah jalan yang baik dan benar, jalan yang sudah tepat, karena Yesus Kristus adalah pengantara kita pada Bapa. Dialah yang mengantar kita untuk sampai kepada Bapa. Apapun yang terjadi, godaan apapun yang mau membuat kita menyeleweng dari jalan iman yang sudah kita ambil saat ini, kiranya itu cuma sekedar sebuah tawaran yang tidak perlu dipedulikan. Karena sekali lagi, kepada kita diingatkan jalan iman yang sudah kita anuti saat ini, yang sudah kita hayati saat ini, yang sudah kita hidupi saat ini, adalah jalan yang paling baik. Kita diharapkan untuk bertekun dalam iman itu. Saudari dan saudara yang terkasih, terkadang dalam kehidupan beriman, kita berhadapan dengan banyak tantangan. Bahkan juga tantangan yang mengajak kita untuk melepaskan iman yang saat ini sedang kita hidupi, yang saat ini sedang kita hayati. Terkadang kepada kita ditawarkan jalan-jalan mudah yang banyak kali bertentangan atau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan menurut iman kita. Seringkali kita tergoda untuk itu karena kita memang secara manusiawi ingin cepat, jalan pintas, jalan yang enak, jalan yang menggembirakan, tanpa penderitaan dan kesulitan, tanpa salib. Namun ingat, yang kelihatannya menggembirakan, yang enak, yang instan itu memang menjanjikan, tetapi menjanjikan yang fana, menjanjikan yang dangkal, menjanjikan yang tidak abadi. Terkadang juga boleh kita sebut hoaks belaka, hoaks dalam iman. Karena itu perlu hati-hati. Kita sekali lagi diingatkan untuk tetap bertekun dalam iman yang saat ini saya dan Anda hayati dan hidupi dalam keseharian kita. Artinya jalan iman kepada Yesus itu adalah jalan yang terbaik yang harus kita pertahankan dalam hidup ini, seperti apapun keadaan hidup kita sampai dan hingga saat ini. Kita diminta
untuk tetap bertekun dan berpegang teguh pada iman yang sudah dimeteraikan pada kita. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil hari ini, kepada semua orang, siapapun, termasuk saya dan Anda, yang telah bertekun dan setia menghayati dan menghidupi iman akan Kristus, setiap kita akan diberi kepercayaan untuk ambil bagian dalam karya-karya Kristus. Kita dipanggil untuk hidup bersama dengan Kristus, dan kita dipanggil untuk diutus oleh Kristus mewartakan kabar gembira, mewartakan kabar baik seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Kita diutus tidak sendiri-sendiri, kita diutus berdua-dua, seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua. Sekali lagi digarisbawahi, tidak sendiri-sendiri. Karena itu dalam karya pewartaan, dalam wujud apa saja yang saat ini mungkin saya dan Anda laksanakan, kita mau melaksanakan semua itu dalam kebersamaan dengan orang lain. Karena itu jangan bekerja sendiri. Karena itu juga jangan berpikir bahwa orang lain yang ada di sekitar kita adalah saingan. Tidak. Itu adalah orang-orang yang mesti kita ajak untuk ambil bagian dalam karya pewartaan ini. Sekali lagi, Tuhan menghendaki supaya kita berkarya dalam kebersamaan, dalam kelompok. Perlu kita mengkader orang-orang supaya sesudah kita masih ada sekian banyak orang lain yang bisa menjadi seperti kita saat ini, bisa melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Seringkali kita mendengar kata-kata ini, sulit mencari orang, sulit mendapatkan orang, sulit ada orang yang mau. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa sulit? Mungkin aja karena kita tidak mempersiapkan orang, karena kita tidak mengkader orang. Kita mungkin lebih banyak bekerja sendiri, berjuang sendiri. Sudah bukan waktunya lagi kita berjuang sendiri, single fighter. Bukan waktunya lagi. Saat ini kita mau bekerja bersama dengan orang lain. Sebenarnya inspirasi itu sudah ada sejak Yesus zaman dahulu kala. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi mewartakan Injilnya, dia mengutus mereka berdua-dua dalam kebersamaan. Semoga bacaan Injil terutama membuka mata hati kita untuk selalu mempersiapkan orang yang bakal menggantikan kita, yang bakal ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dalam kehidupan menggereja, tidak saja hari ini, tapi di hari esok. Supaya jangan ada lagi istilah ini, dia lagi, lu lagi. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kita menghidupi semangat kebersamaan dalam karya perutusan kita. Tuhan memberkati.